Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para kiai, pejabat pemerintah, khususnya Bapak Dr. Laudi Ahmad. Terima kasih atas kehadirannya. Juga dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya yang mewakili akhi fillah walillah Al-Habib Zain bin Hasan Baharun yang banyak sekali membantu, dan juga saudaranya Al-Habib Segaf, bukan hanya sekedar yang ada di sini, bahkan hotelnya free ya, Masya Allah, mudah-mudahan berkah. Asisten Administrasi Umum Dr. H.A.K.H. Jazuli yang saya hormati, terima kasih banyak atas kehadirannya, yang mewakili Gubernur Ibu Haji Khafifah, dan tadi sudah berbicara dengan saya, beliau ada di Aceh. Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan Kiai Al-Haj Mujib Imran, jazakumullah khair atas kehadirannya. Bupati lagi haji, mudah-mudahan insyaallah membawa haji yang mabrur, selamat insyaallah, panjang umur fi taatillah. Bapak Kapolresta Pasuruan yang kami hormati, AKBP Makung. Bapak Dandim Pasuruan yang kami hormati, insyaallah, Bapak Letkol Nur Ishaq. Yang kami hormati akhina Al-Habib Hadi Al-Habsyi yang sekaligus Bupati Kota Probolinggo, nah, yang kami hormati Wali Kota ya, Wali Kota ya, Wali Kota. Ketua MUI Kota Pasuruan mungkin belum hadir sekarang ya, Gus Ama. Oh bukan ya, Syed Abdullah Sadiq Basyiban. Yang kami hormati Kiai Haj Imran Mutamakin, Ketua NU Kabupaten Pasuruan. Kemudian yang kami hormati Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kota Pasuruan, Haji Bapak Dr. Andes Haji Abu Nasir ya, Abu Nasir. Juga Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan, Bapak Haji Ahmad Syamsuni yang saya hormati. Ketua Dewan Syura Rabitatul Alawiyah Habib Ismail Al-Habsyi, dan segenap anggota syura, Habib Hussein, Habib Ahmad Umar, Habib Nabil, jazakumullah khair Habib Nabil, bisa menghadiri ke tempat kami. Mustasyar Rabitah Alawiyah Pasuruan Indonesia, Habib Hasan bin Abdul Qadir Atas, juga dari wilayah ya, semuanya hadir dari Jawa Tengah. Habib Al-Attas Abu Bakar Al-Attas adalah Habib dari Jawa Barat, Habib Hasan Al-Jufri, Masya Allah baru haji, ini doanya mesti mustajab ini, haji mabrur insyaallah Habib. Juga wilayah Jawa Timur Habib Hadi yang kami hormati,
juga yang lainnya wilayah mana lagi nih? Kaltara ya, Al Habib Ahmad Al Jufri, masya Allah, jazakumullah khair atas kehadirannya, dan seluruh yang hadir ada di sini, jazakumullah khair katsir. Antum ikhwanuna, antum ahibbauna. Rabithah Alawiyah ini sesuai dengan namanya, Rabithah, ikatan. Ikatan yang diikat dengan Alawiyah yang bukan ashkhas sebenarnya, bukan person-person Alawi, tapi yang man ala tariqah Alawiyah, yang dalam tariqah Alawiyah. Tariqah Alawiyah itu mempunyai 5 pilar. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas, yang keempat al-khauf, takut, yang kelima al-wara'. 5 pilar ini adalah tariqah Alawiyah, dan kita bukan eksklusif untuk Alawiyin, tetapi kita adalah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui bahwa seorang Alawi itu bukan hanya sekedar menjadi turunan orang yang soleh, tetapi harus menjadi anak turunan, menjadi anak-anak yang soleh, anak cucu yang soleh. Perlu antum ketahui, antum mempunyai tugas yang cukup berat untuk menjadi Alawi. Antum punya tugas yang berat untuk menjadi Alawi, karena sesungguhnya orang yang menjadi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jika melakukan kebaikan 2 kali lipat pahalanya, jika melakukan kemaksiatan 2 kali lipat dosanya dan adabnya. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kalian yang melakukan fahisyah dengan jelas, dilipat gandakan dosanya 2 kali lipat, dan itu mudah bagi Allah. Allah nggak pernah takut untuk menghadap 2 kali lipat. Sebaliknya kalau menjadi orang yang soleh, wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Siapa yang taat di antara kalian kepada Allah dan Rasulullah dan dia beramal soleh, 2 kali pahalanya, dan Allah telah menyediakan pahala yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan pernah percaya kalau ada orang yang menyatakan antum masuk surga walaupun banyak maksiat. Jangan pernah percaya. Percayalah Anda, kalau Anda menjadi orang soleh, Anda akan mendapatkan pahala 2 kali. Tapi jangan Anda meremehkan karena punya nasab yang baik, Anda melakukan maksiat, maka Anda punya dosa 2 kali. Itu risiko. Setiap kenikmatan harus dipertanggungjawabkan. Wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Mungkin yang lainnya nanti di hari kiamat tidak ada pertanggungjawaban karena nasab, tapi kita mungkin ada pertanggungjawaban karena nasab kita nanti dari kiamat. Ikhwani yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai Alawiyin
harus mempunyai sifat sabar, karena apapun kenikmatan yang Allah berikan pasti akan ada orang yang tidak senang, dan itu sudah biasa, itu sudah sunatullah. Kullu dhi ni'matin mahsud. Kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatur hukum orang berzina, berarti setiap zaman pasti ada orang berzina walaupun tidak banyak. Kalau di dalam ayat Al-Quran tadi itu ada mengatur hukuman orang yang mencuri, pasti ada mencuri. Kalau di Al-Quran kita diperintahkan berlindung daripada wa min syarri hasidin idza hasad, pasti ada orang hasud, dan itu biasa. Tapi Anda sudah diajarkan untuk isti'adzah, untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri hasidin idza hasad, biasa. Tapi ente harus sabar, antum harus sabar, nggak boleh emosi. Ingat nabinya antum juga banyak yang hasud, datuk-datuknya juga begitu, mereka memaafkan. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ambillah sifat memaafkan. Memaafkan itu kepada orang yang mendolimi kamu dan kamu mampu untuk membalas, maafkan. Wa'mur bil urfi, perintahlah untuk melakukan kebaikan, bukan membalas kebaikan. Orang yang jahat kamu perlakukan dengan baik. Wa'rid 'anil jahilin, tinggalkan itu sifat-sifat kebodohan. Wa'ati man haramak, orang yang justru merugikan kamu, tolong dia. Itulah tarbiyah yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Antum melihat bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin, ayahnya dibunuh dengan tragis, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Ali juga dibunuh. Apakah mengajarkan dendam kepada anak cucunya? La. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Pertama. Yang kedua, ketika antum mendapatkan musuh, berarti kamu menjadi orang yang kuat. Semakin kuat musuh kamu, semakin kamu kuat. Ma'unah Allah semakin besar. Percaya Anda? Ya nggak mungkin dong menjadi juara petinju kelas berat musuhnya anak kecil. Nggak mungkin. Karena itu jangan berharap kamu mendapatkan maqam di sisi Allah kalau kamu tidak mau bertemu dengan musuh dan kamu akan sabar dengan dia. Jangan berharap. Biasa, itu biasa kehidupan ini. Cuma kita kadang-kadang tidak mempelajari bagaimana sabar daripada datuk-datuk kita. Antum lihat Sahib Bogor, datuknya Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Attas, 7 tahun di penjara sama Belanda, tapi keluar dari penjara jadi kutub. Biasa ya ikhwani, biasa. Kemudian yang ketiga ya ikhwani, doakan orang yang musuh kamu dapat hidayah. Jangan nanti laknat, mal'un ya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doakan mereka dapat hidayat. Kenapa? Karena sebenarnya mereka tadi itu dipermainkan sama syaitan. Mereka ikhwanukum. Antum jangan cari muhibbin. Antum ini khudamul ummah, pelayan umat. Layani siapa kamu. Jadi seperti dokter tuh, ada dokter-dokter.
Walaupun pasiennya adalah musuh kepada dia, tetap dia berusaha untuk kesembuhan pasiennya. Antum harus begitu kepada umat ini. Jangan antum merasa dendam kepada siapapun. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Perlakukan semuanya sama. Kalaupun ada orang yang menghormati kamu, menampakkan mahabbah kepada kamu dalam zahirnya, maka jadilah wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Balas penghormatan dia dengan yang lebih. Kalaupun kamu misalnya dicaci sama orang yang membenci kamu, orang yang tidak senang dengan kamu, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Inti balas dengan yang terbaik, bukan hanya baik, yang terbaik. Nanti akan terjadi nanti yang musuh kepada kamu menjadi orang yang cinta dan membela kamu. Kita harus pelajari ya ikhwani cara kita muamalah. Jangan kita mencaci orang, jangan orang mencaci kita, kita balas dengan cacian. Sama nilainya antum lah. Antum dicaci, antum mengharap kepada Allah. Allah mahdihim ya Rabb. Beri hidayat mereka ya Allah. Itu nilai bagi antum semuanya. Karena itu penting sekali kita mengembalikan Alawiyin kepada thariqah mereka. Antum bagaimana Al-Faqih Al-Muqaddam mengajarkan dengan kasrus saif, memecah pedang, untuk antum berjalan di atas bumi ini dengan hati tanpa ada permusuhan kepada siapapun. Berarti tidak ada jihad. Perhatikan baik-baik, kalau antum bertemu dengan a'da'ullah, maka antum akan dianjurkan untuk berjihad dengan fisik. Tapi ketika antum berhadapan dengan ikhwanukum muslimin yang dia terperangkap dengan syaitan, maka antum harus berdakwah dengan hati, berdakwah dengan galab, dengan hati. Ya ikhwani, fenomena daripada zaman ini sebetulnya bukan kerusakan zaman, kerusakan yang hidup di zaman itu sebenarnya. Zaman dulu sampai sekarang ya matahari terbit dari timur, tenggelam ada di barat. Iya, mulai dulu sampai sekarang tetap 24 jam sehari semalam itu. Cuma dulu ahlus sholah itu aghlab, lebih banyak, lebih unggul daripada ahlul fasad. Al khairu aghlab daripada asyar, sehingga zamannya disebut zamanus sholah wal khair. Lah zaman sekarang lain lagi, ahlus syar aghlab daripada ahlul khair. Yang yang mendapatkan piala yang ahli nyanyi bukan ahli ngaji, yang ahli joget bukan yang ahli sholat, yang semakin terbuka auratnya bukan yang semakin tertutup auratnya. Dan orang lebih senang dengan ahlus syar daripada ahlul khair. Kalau sudah demikian, zaman itu disebut zamanul fasad, zaman yang rusak. Jangan pernah menyalahkan zaman. Kita yang harus menghiasi zaman kita dengan al-khair, dan kita harus menjadikan kita dan anak-anak kita menjadi ahlul khair. Maka kita berubah, zaman ini akan menjadi zamanul khair wassalah insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah Rabithah Alawiyah ini bisa menjadi satu wadah untuk mengembalikan kita dalam thariqah al-aba wal ajdad,
yang subhanallah bisa diterima ada di penjuru dunia. Tariqah tadi itu karena kesujukan, ketenangan, dan al-akhlaqul karimah. Harapan kami yang ada di tanfid, bimbingan daripada orang-orang tua kami, ya, khususnya yang ada di Dewan Syura, untuk bisa memicu syubban, pemuda-pemuda yang ada sekarang ini untuk menjadi rijalul ghad. Syubbanan al-yawm rijalun al-ghad. Pemuda kita sekarang insyaallah akan menjadi tokoh-tokoh masa depan insyaallah biqudratillah. Amin ya rabbal alamin. Terus kita berjuang bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Allah dan untuk Rasulullah dan untuk saf-safnya kita, supaya mereka berbangga. Abaukum, mereka adalah sangat cinta kepada antum. Jangan antum kecewakan mereka di alam barzakhnya, jangan antum kecewakan mereka ada di akhirat. Jadilah anak cucu yang datang bukan membawa dosa yang banyak, tapi jadilah anak cucu yang datang dengan membawa manfaat yang besar, yang telah memberikan petunjuk ribuan umat Muhammad yang maksiat menjadi tobat, yang malas menjadi giat, yang tidak baik menjadi baik, sehingga mereka senyum bertemu dengan kamu karena antum adalah anak cucu yang bukan hanya membanggakan nasab datuk-datuknya, tapi antum anak cucu yang dibanggakan oleh datuk-datuknya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.